akuntansi, welcome to Advotalks Podcast berbagi cerita. Kenalin, aku Keisha, host podcast kali ini. So, today kita bakal ngobrol dan sharing cerita bareng narasumber yang tentunya keren banget, yaitu Kak Hairul. Kak Hairul boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairul Herman. Saya sekarang berada di semester 7 di jurusan akuntansi. Kak Hairul ini merupakan mahasiswa satu Telkom University dengan yang memiliki segudang prestasi. Nah, tema Advotalk kali ini yaitu tentang internship, karena kebetulan Kak Hairul ini angkatan 21 yang sudah melakukan magang di kantor akuntan publik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk aja ke pertanyaannya. Nah Kak, di sini aku ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama, apa sih yang membuat Kakak tertarik untuk magang di kantor tersebut dan di posisi tersebut? Alasan tertarik itu karena dari semester 1 sampai semester sekarang memang saya tertarik banget di bagian atau di bidang audit dan juga terutama juga akuntansi. Kan kalau audit pasti tidak jauh lah ya dari yang namanya akuntansi. Nah jadi memang karena saya belajar audit itu di semester 3 dan juga semester 4, saya mulai tertarik tuh. Nah dari situ saya memikirkan kedepannya bagaimana kan kalau misalnya saya tuh ingin menjadi auditor sebagai jenjang karir aku gitu. Nah tapi aku pikir lagi kayak sebelum melakukan pekerjaan yang di bagian auditing, kayaknya aku harus melakukan intern terlebih dahulu di sebuah KAP gitu. Nah waktu itu tuh ada periode di mana kita itu tuh akan melakukan magang, yaitu di periode libur dari semester 6 ke semester 7. Nah, jadi memang pihak kampus menyuruh kami semua untuk melakukan magang. Nah, jadi dari situ aku tuh meng-apply KAP yang kira-kira saya sudah susun dan saya akan kirim emailnya. Dan dari situ saya memang keterima di salah satu KAP ini. Okay. Kalau boleh tahu berarti di posisinya sebagai apa? Kalau saya itu waktu itu di posisi ada dua sebenarnya sih, ada double job gitu. Ada audit intern dan juga accounting intern, tergantung atasan menyuruh saya pekerjaannya apa. Oh. Nah kalau misalkan boleh tahu kan tadi di kantor akuntan publik kan, nah itu tuh proses rekrutmennya tuh kayak gimana? Terus apakah ada tantangan atau tahap yang kayak paling sulit gitu rasanya? Menurut saya sebenarnya proses rekrutmennya itu gampang sih. Jadi hanya sebatas interview. Interview juga pun tidak kalah jauh dari seputar akuntansi dan juga seputar audit dan juga seputar apa yang kamu udah buat di CV. Itu bakal ditanya kembali dan habis itu langsung aja sudah ada tanda offering letter dari pihak KP-nya. Sebenarnya untuk tantangannya sendiri mungkin tidak dari proses rekrutmennya, sebenarnya dari eksternalnya. Seperti waktu periode itu kan teman-teman saya udah dapat magang tuh. Nah, tapi kalau aku tuh masih belum dapat magang tuh. Nah, jadi teman-teman itu udah lapor ke LAA kalau misalnya mereka itu udah dapat magang dan nilainya bisa dikonversi. Tapi aku tuh telat. Jadi aku jatuhnya itu magang mandiri. Jadi aku tuh tidak bisa konversi nilai jika menggunakan magang tersebut dan juga tidak berhak untuk melaporkan magang gitu. Jadi mungkin itu tantangannya sih. Tantangannya lebih ke eksternal sih lebih tepatnya. Nah Kak, bisa ceritain sedikit nggak sih tentang peran dan tanggung jawab Kakak selama magang? Kan Kakak bilang tadi double job ya, pasti mungkin ada tantangan kayak ada peran yang kayak ada takutnya berat sebelah ke job desk yang ini. Boleh diceritain sedikit nggak? Jadi waktu itu paling pertama itu waktu awal masuk aku tuh memang job desknya tuh di bagian accounting intern. Jadi memang fokusnya dulu ke accounting, belum ke audit. Jadi biar gak buyar juga kan pikirannya. Nah waktu accounting itu peran aku tuh jadi ada sebuah klien yang dimana itu saya harus membuat data-data transaksi ke dalam aplikasi Accurate. Nah jadi kayak dari situ benar-benar mulai belajar dari nol banget, apalagi di kampus waktu angkatan aku dan mungkin angkatan kamu juga gitu belum ada pelajaran yang menggunakan aplikasi Accurate. Tapi di sana aku merasa belajar banget ya, dan itu mungkin peran dan tanggung jawab aku selama di accounting intern, yaitu kayak aku harus sesuai dan harus benar juga jurnal yang aku inputkan, karena bisa juga kalau teledor atau salah ya berdampak ke yang lain kan, apalagi transaksinya itu berbulan-bulan dan juga banyak pusat dan cabangnya juga aku yang harus buatin. Mungkin itu ya peran dan tanggung jawabnya sih. Nah yang kedua itu adalah audit intern. Itu setelah aku dari accounting intern kan, habis itu atasan menyuruh mentor saya untuk aku berubah aliran ke audit, maksudnya kayak berubah jobnya gitu, berubah job desk-nya. Dari situ aku juga mengaudit sebuah perusahaan ya, klien ya istilahnya kalau di KAP itu. Perusahaan itu selama sebulan lebih kalau nggak salah tuh ya. Peran dan tanggung jawabnya juga memang lumayan besar sih sebenarnya, karena kan memegang satu perusahaan, dan itu juga ternyata aku tuh mengaudit sebuah PT yang sebenarnya belum sama sekali pernah diaudit
semasa dia berusaha apa namanya Selama dia berdiri. sama dia berdiri gitu. Jadi itu ya cukup berat banget sih kemarin. Terus yang paling kakak pelajari selama magang tuh kayak misalkan cara berkomunikasi dengan atasan atau kayak tadi kayak di job-jobnya seperti accurate atau yang lain-lain. Tantangannya ya. Sebenarnya sih untuk accounting intern tidak ada tantangan sih, karena itu sebatas dasar akuntansi aja sih. Apakah kamu bisa membuat jurnalnya lah, apakah kamu bisa membuat laporan keuangannya, sebatas itu doang sih. Maksudnya kita juga pasti bisa lah sebagai anak kuliahan gitu kan. Cuman mungkin bagi yang auditnya, apa ya, yang diajarkan di kampus sama yang diajarkan di dunia pekerja sebenarnya intinya sama aja, cuman berbeda aja prosesnya, seperti itu sih. Jadi kalau misalnya jadi aku tuh memang belajar banget di audit intern sih, karena kayak kita tuh belum belajar di perkuliahan, jadi kayak benar-benar semua belajar dari situ sih Jadi sebenarnya. kayak terjun langsung ke dunianya. Terjun langsung ke dunianya. Habis itu untuk cara berkomunikasinya sebenarnya sih sama aja sih seperti kita berkomunikasi kepada dosen, ya harus sopan, ya tidak formal juga lah gitu anggapannya, seperti itu. Terus apa sih project atau job desk yang menurut kakak tuh paling berkesan gitu? Yang paling berkesan, Iya, yang paling berkesan. menurut saya audit intern. Karena struggle-nya sih, habis itu lebih banyak pengalamannya di bagian auditing, kayak pengalaman stresnya, habis itu pengalaman lucu-lucunya juga ada lah. Karena kayak kita itu nggak kaku di depan laptop, jadi kita tuh banyak berinteraksi juga sama mentor, sama atasan, sama juga peer group, sama teman-teman juga kan. Jadi kita tuh nggak kebawa stres juga sebenarnya. Jadi mungkin itu yang paling berkesan sih sebenarnya. Kalau accounting jujur agak bosan sih, karena kayak ya udah kamu tuh hanya input jurnal di laptop, diem gitu sih sebenarnya. Tadi kan kakak bilang kayak kalau di audit tuh kakak lebih berbaur sama atasannya dan teman-temannya yang lain. Nah, hubungan kakak sama atasan kakak tuh kayak apa? Mereka sering memberi bimbingan atau kayak cuman ngasih tahu dan kayak ngelepas gitu aja? Mereka itu tuh super humble banget ya, sangat baik terhadap anak-anak intern. Kan anak intern maaf kayak belum tahu apa-apa, jadi mereka tuh mungkin punya rasa bertanggung jawab, kayak ini aku harus mengajarkan ke mereka biar mereka paham. Dan syukurnya mereka itu benar-benar baik banget, kayak selalu mengajarkan apa yang kita nggak tahu gitu. Nah, misalnya jika aku mau bertanya sesuatu nih nggak paham, mereka tuh langsung gercep, habis itu mereka langsung ajarin kayak bagaimana caranya gitu-gitu sih. Dan habis itu mereka juga bukan tipe orang yang ditanya habis itu mereka tuh kayak kesel gitu loh. Oh, jadi mereka benar-benar ngebimbing gitu kan, kayak misalkan kita nggak ngerti satu hal, dia benar-benar ngajarin, nggak yang cuma ngasih tahu terus dilepas gitu. Iya betul. Nah, jadi aku memang benar-benar gara-gara mereka baik banget dan mereka tuh enak untuk ditanya, aku tuh berani banget nanya kepada mentor aku dan juga berani banget nanya kepada atasan gitu. Terus waktu pas itu sebenarnya kan kakak masih libur ya. Masih libur. Tapi kan mungkin ada satu hal kayak kalau misalkan kakak mungkin ada ikut organisasi atau apa. Nah, gimana sih cara kakak menyeimbangkan kehidupan antara kuliah, magang, dan organisasi tersebut? Untuk kuliah ya memang ya libur, Iya, jadi lagi mungkin libur. nggak ada yang harus diseimbangkan ya. Tapi kalau untuk organisasi, kebetulan di masa libur itu organisasi juga agak tidak terlalu sibuk sebenarnya, karena mungkin kan di hari libur kan. Jadi menurut aku tidak ada perlu diseimbangkan sih. Jadi kayak menurutku itu waktu yang sangat pas untuk melakukan proses magang tersebut sih. Terus menurut kakak, ada nggak sih kayak keterampilan khusus yang paling penting buat dikuasai pas kita terjun ke dunia magang? Sebenarnya tuh keterampilan khusus tuh ada ya, misal kayak harus menguasai banget sih akuntansi tuh, harus menguasai banget akuntansi dan juga mungkin critical thinking ya. Oh, critical thinking. Ya kita juga harus melihat kayak kira-kira yang data yang sudah dikasih klien itu benar-benar sesuai dengan kenyataannya atau tidak gitu. Jadi kita tuh harus memikirkannya terlebih dahulu gitu. Berarti kalau misalkan kita magang tuh kayak kita tuh bener-bener terjun juga sama klien gitu ya? Iya betul, Jadi- terjun langsung ke klien. Jadi auditing itu tuh kita tuh harus banyak bertanya sama kliennya. Jadi klien itu, kalau sebenarnya klien tuh pihak akuntannya ya. Jadi pihak akuntan tuh harus banget kita ganggu sebenarnya, karena kan banyak data juga kan yang perlu kita mintakan, dan mereka juga pasti nggak semua langsung kasih ke kita semua. Jadi mungkin kayak yang kita minta aja gitu kan, tiba-tiba kita perlu ini nih, kita minta lagi, kita perlu ini minta lagi gitu sih sebenarnya. Oh, jadi kita juga harus maksudnya
kayak nge-reach out mereka duluan juga. Nge-reach out mereka duluan, tapi itu kasus yang terjadi di aku. Mungkin di kasus yang lain tuh mentor yang langsung nanyain. Oh, jadi kayak sebenarnya bisa aja mentor yang nanyain, cuman Iya. kalau misalnya kita yang nanyain kan kita jadi lebih ngerti apa Ya yang kita mau lebih ngerti. dimaksud klien. Iya betul. Nah, terus kan tadi kesulitan terbesarnya mungkin di audit ya. Nah, itu gimana sih kakak cara ngatasinnya gitu? Kalau misal cara mengatasinya itu hangout ya, Oh, healing ya sebenarnya. Jadi siap Sabtu Minggu kan, Senin sampai Jumat kan intern ya. Jadi cuma Sabtu Minggu aja sih bisa membuat aku tuh lebih fresh gitu, kayak tidak terlalu stres dengan pekerjaan kan. Nah dan juga setiap habis kerja tuh, maksudnya magang ya. Habis magang tuh palingan ya istirahat dan dengar musik sih sebenarnya. Sesimpel itu aja sih sebenarnya untuk menghilangkan kesulitan tersebut sih sebenarnya. terus kalau misalkan sama di teman-teman magang itu, mereka tuh menganggap kita tuh sebagai saingannya atau kayak mereka tuh bakal suportif juga sama kita? Kalau di kasus aku, mereka tuh sangat suportif sih. Megari namanya saingan-saingan, kamu magang di sini, kamu nggak di sini, kamu berhasil gini, nggak ada sih sebenarnya. Kami saling suportif saja Kalau sebenarnya. di kakak kan ada, berarti kan kalau misalkan magang tuh kan ada satu periode gitu kan misalkan. Nah itu tuh dari satu grup itu tuh biasanya berapa orang dan berapa orang yang diambilnya biasanya? Kalau magang. Kalau di magang di KAP-nya, Iya. tergantung kebutuhan. Oh. Kalau misal atasan butuh 2, ya pasti 2. Kalau misal butuh 1 gitu sih Kalau untuk kakak sebenarnya. berapa? Kemarin tuh aku daftar sama temennya, jadi berdua doang, dan kebetulan mereka juga hanya ingin 2 doang. Oh jadi dua-duanya langsung keterima. Iya, di bulan Juli tersebut. Di bulan Agustus ada lagi gitu. Terus aku kan dengar dari Teh Rara katanya kakak kan bulan Desember ada magang lagi ya Iya. di PwC ya. Iya betul. Boleh diceritain nggak sih, soalnya itu kan PwC itu kayak dream semua orang karena itu kan Big Four. Boleh diceritain nggak awalnya kenapa bisa masuk magang di situ? Oke, itu impian aku ya dari dulu sebenarnya ya. impian semua Apa orang. di Big Four atau Big Ten lah. Jadi waktu aku magang dulu, aku udah ada tuh apa ya kayak berita kalau misalnya PwC itu lagi buka pendaftaran khususnya di audit intern di bidang audit kan. Itu tuh waktu aku masih magang sih bulan Agustus. Nah ya aku tuh kayak sambil-sambil lah daftar waktu magang juga kan. Nah tapi itu di saat itu aku tuh ya kayak memikirkan ya ini tergantung laki aja lah, keberuntungan tuh kira-kira di reach atau enggak. Pada 2 tanggal ini masih ingat banget sih, pada tanggal 2 September itu tiba-tiba ada email dari PwC kalau misalnya aku tuh lolos tahap screening. Oh, tahap screening tuh yang dokumen berarti. Dokumen berkas CV gitu kan. Habis itu ada pertanyaan juga yang dikasih sama pihak HR-nya ya, yang untuk aku isikan. Habis itu aku di interview beberapa minggu kemudian. Untuk interviewnya itu ya seputar akuntansi sih, seputar akuntansi, audit dan juga pengalaman CV. Jadi memang nggak sebegitu susahnya waktu aku interview di PwC dan juga memakai bahasa Indonesia. Oh, pakai bahasa Indonesia. Tapi tergantung sama yang lain juga aku udah lihat kayak dia pakai bahasa Inggris, ada yang tanya PSAK juga. Nah jadi memang sebenarnya tergantung si interview itu nanya apa sih. Cuman mungkin aku tuh kemarin agak simple pertanyaannya dan bisa dijawab semuanya dengan bagus sebenarnya. Habis itu 2 minggunya langsung ada pemberitahuan bahwa aku lolos di PwC audit intern waktu itu. Wah, keren banget nih Kak. Kalau berarti itu nanti magangnya sampai bulan apa? Itu magangnya periodenya 30 Desember sampai 28 Maret 2025. Oh, berarti itu semester, berarti kakak juga udah semester genap kan? Udah semester 8, udah tidak ada lagi mata kuliah dan cuma fokus skripsi doang. Jadi nanti berarti skripsi sambil magang berarti? Iya betul. Oke, nah terus kan tadi kakak ceritain kakak dapat kesempatan buat magang di PwC. Nah kan pasti kita juga sebagai adik tingkat juga kan pengen seperti itu, pengen mengikuti jejaknya. Nah menurut kakak dari sekarang nih buat angkatan 24, 23, dan 22, pertanyaan terakhir nih, apa yang kira-kira harus dipersiapkan sebelum kita magang dan tips and trick biar kita tuh nggak kaget pas kita terjun langsung ke dunia pekerjaan gitu? Kalau tips dan trik aku ya, ini based on my point of view, pengalaman aku juga sebelum aku magang itu tuh aku tuh belajar kembali sebenarnya mata kuliah yang sudah kita pelajari untuk mengingat kembali ya. Misalnya aku belajar pengantar akuntansi juga, akuntansi keuangan menengah 1, yang kedua akuntansi keuangan lanjutan, audit juga, pokoknya hampir semua matkul lah itu aku pelajari kembali. Nah itu jadi kayak bekal kita ke depannya. Meskipun kita juga akan bertanya kepada mentor, tapi setidaknya kita tuh ada bekal atau ilmu yang kita bisa pegang gitu. Jadi kita tuh nggak bisa gitu. Maksudnya kayak gini, kan nggak mungkin ya kalian itu nanya
ke para mentor, ini gimana jurnalnya, Iya, ya kan, mungkin, ya ya. kan, ini gimana akunnya gitu kan, itu kan sepantasnya kamu harus tahu. Paling nanya-nanya itu yang berdasarkan yang kita tuh memang benar-benar Nggak tidak tahu sama sekali caranya. Itu sih untuk tips and triknya juga untuk para mahasiswa ya yang ingin melakukan magang gitu. Nah, dalam proses yang kakak lalui itu kan proses yang sangat panjang nih Iya. sampai bisa ada di posisi sekarang. Nah, kakak punya nggak sih panutan atau role model di kehidupan kakak? Kalau saya kalau modelnya tuh ayah saya, dan juga mungkin saya bisa bilang orang tua lah, ibu lah, karena mereka yang telah mensupport saya sampai saat ini, dan juga selalu bilang kayak apa yang kamu capaikan itu capaikan saja, kayak berusahalah untuk itu gitu. Jadi biar tidak menyesal ke depannya kalau misalnya tidak melakukannya gitu kan. Dan mereka juga mengajarkan saya untuk hidup mandiri, dan juga karena mungkin based on their experience juga, mereka juga kan telah merantau ya, dan juga udah tahu lah dunia pekerjaan kayak gimana. Jadi mereka tuh sudah kayak kasih tips-tipsnya bagaimana ke saya gitu untuk menghadapi dunia pekerjaan tersebut. Apalagi kan orang tua saya juga kan tidak kuliah gitu sih sebenarnya. Berarti orang tua kakak juga sukses untuk mendidik kakak menjadi Iya betul. seseorang yang lebih maju lagi. Iya betul. Mungkin sharing-sharingnya segitu aja. Semoga aku harap dengan video ini kalian semua yang ingin magang atau masih mempersiapkan diri untuk magang bisa terinspirasi dan juga berusaha lebih keras lagi. Terima kasih juga buat Kak Hairul yang udah datang di episode kedua Advo Talks ini. Mungkin segitu aja. Bye-bye. Jangan lupa buat subscribe, like, and comment.